Hari ini kita memasuki apa yang disebut dengan trilogi kenaikan. Ini adalah salah satu keunikan dari Gereja Reformasi Indonesia. Setiap kali kita akan menyongsong peringatan kenaikan Yesus Kristus, maka akan ada yang disebut dengan trilogi, artinya 3 tema yang merangkai sebuah satu kesatuan. Dan menurut tradisi gereja kita itu kita akan membahas satu lagu untuk kita renungkan bersama-sama. Dan hari ini adalah yang pertama dan minggu depan yang kedua dan puncaknya nanti adalah ketika kita merayakan kenaikan Yesus Kristus di hari Kamis tanggal 29 Mei. Tahun ini kita mengambil tema apalah arti ibadahmu dari sebuah pujian dari pelengkap Kidung Jemaat. Dan hari ini subtemanya adalah tulus dan syukur kepada Tuhan. Ya karena ini dari lagu, mulainya bukan dari Alkitab, mulainya dari lagunya. Ya, biasanya kita selama ini yang saya tahu, ya, kita membahas lagu him yang terjemahan yang usianya sudah ratusan tahun. Ya, 300 tahun, 400 tahun, 200 tahun. Dan hari ini sesuatu yang spesial. Kenapa? Karena lagu ini relatif baru, relatif muda. Ya, relatif muda, tapi saya senang sekali bisa gereja kita membahas lagu ini di tahun 2025 ini. Kenapa? Karena ini penciptanya orang Indonesia. Orang Indonesia asli. Ini lagu bukan terjemahan, ya, bukan pakai Google Translate. Enggak. Ini original versionnya dari bahasa Indonesia. Dan bahkan ini mengandung kearifan lokal. Wah, ini saya suka nih. Indonesia banget. Jadi ini merupakan lagu berdasarkan pergumulan iman orang Indonesia dan lagunya digubah, liriknya begitu dalam yang akan kita bahas selama 3 kali ke depan, termasuk hari ini. Dan nadanya itu sangat Indonesia. Ya, ini kalau yang suka mendengarkan mungkin jarang yang kalau orang Kalimantan pasti suka. Kenapa? Lagu Melayu. Ya. Anak-anak yang lulusan dari Makedonia, kemungkinan besar kalau lulusnya baru berapa tahun terakhir, mungkin tahu lagu ini. Tapi mungkin kalau lulusnya 6 tahun, 7 tahun lalu, mungkin belum familiar lagu ini. Ya, kurang lebih begini lagunya, semoga semua bisa. Kalau bisa ikut nyanyi dengan saya nyanyi 1 kali, karena kita bahas bait pertamanya saja. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ya, demikian lagunya. Kenapa saya nyanyi di sini? Karena kalau ikut kontes nyanyi pasti nggak menang. Ya, kalau nyanyi sini nggak ada yang stop gugur. Ya, kalau kontes nyanyi langsung gugur duluan, baru 2 kalimat. Ya, lagu ini baik sekali, dalam sekali. Cukup berbeda dengan banyak lagu-lagu kekinian yang biasanya nadanya enak, menggugah rasa, tapi syairnya terlalu apa istilahnya bagi saya romantis dan rada-rada gombal. Kayak anak muda cowok lagi merayu cewek gitu ya. Wah, memuja-muja Tuhan luar biasa. Kalau lagu ini begitu dalam, mengandung penalaran dan perenungan yang begitu dalam. Dia menggugat, termasuk menggugat dirinya sendiri. Bahwa banyak orang yang pergi ibadah, rajin beribadah. Tetapi kenapa orang pergi beribadah? Mau ngapain? Mau cari apa di dalam ibadah? Nah, coba kalau kita melakukan survei, ya mungkin orang datang karena rutinitas.
Karena kebiasaan, tadi pagi dibahas, nggak enak nanti ditanya hamba Tuhan, ditanya sama penatua, ditanya aktivis, kok nggak datang? Ya, nah, jadi ada banyak motivasi orang datang beribadah. Ya, nah, hari ini karena ini tema tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita mengingatnya ini menggugat kita. Ya, karena Kristus sudah mengalahkan kematian, dia sudah bangkit, dia menang dengan gilang gemilang. Dan ketika dia naik ke surga, maka dia ada di dalam tahtanya yang mulia. Sampai sekarang, Yesus memerintah selama-lamanya. Dan lagu ini menjadi salah satu pasal gugatan Tuhan kepada gereja Tuhan, termasuk kepada saudara dan saya. Nah, kalau survei membuktikan orang banyak pergi ke gereja, mau ngapain? Ya, ada tadi rutinitas, saya pakai yang an-an semua. Kebiasaan. Lalu apa? Cari berkat Tuhan. Lalu apa lagi? Cari gebetan. Ya. Lalu cari apa lagi? Cari cuan. Loh, kok bisa cuan? Iya, karena mungkin ke gereja nanti ketemu partner bisnis, lalu bisa collab, ya, bisa membangun usaha. Ya, ada sampai ada segmen gereja atau ibadah tertentu isinya hampir semua pengusaha. Ada. Ya, dengan alasan-alasan ya make sense juga bahwa ini memang kumpulan para pengusaha supaya firman Tuhan yang disampaikan juga relevan, cocok dengan pemikiran, dengan dunia usaha dan lain sebagainya. Ya, tentu kita tidak bilang itu salah, ya, tidak demikian. Tapi memang ada banyak motivasi orang datang beribadah. Dan kalau pakai bahasa pastoral saya menyebutnya bukan benar dan salah. Motivasi orang ada yang kurang mulia, ada yang mulia. Ya, seperti istilah Rasul Paulus mengatakan orang diselamatkan. Ada yang seperti emas, ada yang seperti kayu, ada yang seperti jerami. Mereka diselamatkan. Tetapi ketika api penghakiman, ketika api Tuhan yang menghanguskan, menguji kita, ada yang tinggal arang doang. Ya, ada yang habis terbakar, terbang-terbangan kemana-mana. Ya, jadi bisa orang diselamatkan, tapi di sorga dia nggak punya mahkota yang diberikan. Kenapa? Karena ya dia hidupnya, dia taken for granted. Yang penting percaya Yesus selamat, udah. Dia tidak melakukan tahapan selanjutnya setelah diselamatkan. Nah, dari perenungan akan lagu ini, ada beberapa hal yang akan kita renungkan bersama-sama tentang ibadah yang sejati, ibadah yang murni kepada Tuhan. Tentu dari temanya udah ketahuan bahwa kalau saya meminjam istilah pidato dari John Kennedy yang begitu terkenal, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tetapi tanyalah apa yang kau berikan kepada negara. Kalau dalam konteks ini, jangan terus hanya memikirkan apa yang Tuhan bisa berikan kepada saya karena saya datang beribadah. Tetapi apa yang bisa kita kontribusikan melalui ibadah, di dalam ibadah. Nah, itu pertanyaannya. Jadi sebenarnya harus motivasi yang murni, motivasi yang lebih mulia adalah tulus dan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan saya datang beribadah. Tuhan begitu disiplin menjaga saya, melindungi saya, memberkati saya, maka saya juga mau disiplin beribadah. Ya, tentu ini bukan balas-balasan, tapi itu adalah respons wajar. Sudah seharusnya. Jadi kalau kita senang beribadah, kita disiplin beribadah dengan tulus dan syukur, itu juga enggak hebat. Itu sudah seharusnya. Tapi kalau kita tidak suka ibadah, apalagi kita beribadah dengan motivasi-motivasi terselubung, dengan tidak tulus dan murni, maka itu hal yang menyedihkan bagi Tuhan. Nah, beberapa hal yang bisa kita renungkan dari lagu ini. Yang pertama tentu ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan. Ya, saya pernah mengambil satu mata kuliah, judulnya juga teologi ibadah. Ibu, teologi ibadah ada lagi nih. Ya, jadi satu mata kuliah sendiri. Karena itu mengkhotbahkan dalam 30 sampai 40 menit, ya enggak mudah. Karena
spektrumnya banyak sekali. Seperti bola golf ya, bukan bundar mulus. Ada sisi-sisinya kalau kita lihat dengan detil, itu ada banyak sekali spektrumnya, ya, multisisi. Nah, begitu juga dengan ibadah. Kalau mau didalamin, bayangkan jadi satu mata kuliah sendiri. Ya, ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan, bukan sekadar ritualitas, bukan sekadar rutinitas, tetapi perjumpaan dengan Tuhan. Maka kalau kita mau berjumpa dengan presiden di atas segala presiden, dengan raja di atas segala raja, mau ketemu gebetan aja dandan dulu, baju satu lemari bisa keluar semua, yang dipakai cuma satu. Ya, kita mau ketemu orang penting, kalau anak mahasiswa, mau ketemu rektor, mau ketemu dosen pembimbing, nggak berani itu asal-asalan, nggak berani. Ya, mau ketemu gubernur, wah apalagi presiden, bisa-bisa kalau kita biasa nyalam orang biasa gini, begitu ketemu presiden kita cium tangan begini. Ya, ada dulu salah seorang menteri saya ingat, wah senang sekali mengkritik Amerika. Begitu datang salah satu pejabat Amerika, dia sampai nunduk-nunduk, akhirnya dalam tanda kutip jadi bulan-bulanan media. Ya, nah itu ketemu orang yang kita anggap terhormat, apalagi kepada Tuhan. Karena itu kita bertemu dengan Tuhan harus segenap hati. Tadi puji-pujian juga menyatakan gitu. Mazmur 100 mengatakan ayat 2-4, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita dan bukan sukacita yang pura-pura. Ya kadang kita sukacita gara-gara dipaksa sama WL. Mana nih mukanya kok pada cemberut semua, senyum dong. Akhirnya senyumnya karena dikomando oleh WL, senyum gini. Senyum. Padahal kita enggak sukacita. Ya. Nah, karena itu kita persiapkan diri kita ketika kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan tentu angkat tangan boleh enggak? Boleh. Tepuk tangan boleh enggak? Boleh. Diam aja boleh enggak? Boleh juga, gaya orang beda-beda. Ekspresi enggak bisa diseragamkan. Ya, cara kita bersyukur kepada Tuhan beda-beda. Ada orang kalau berterima kasih dikasih hadiah sama papanya, wah ini gadget baru buat kamu. Ada yang bisa loncat, ada yang bisa langsung nomplok ke papanya, ada yang bisa nangis loh. Sedih nggak nyangka, padahal saya tahu papa itu nggak mudah, budgetnya itu ketat ya istilahnya. Restrain banget, susah mau keluar misalnya. Bukan pelit ya, tapi karena keadaan misalnya. Tapi bisa anak bisa nangis, bisa ketawa, bisa langsung loncat. Ya, gaya orang beda-beda. Maka nggak usah disama-samakan. Tapi yang pasti ketika kita beribadah menyembah Tuhan harus dalam roh dan kebenaran. Ini sama dengan halnya otentik. Jangan menyembah Tuhan dengan kepalsuan, dengan kepura-puraan. Wah, nggak bisa seperti itu. Selanjutnya, Tuhan menolak ibadah yang kosong. Nah itu tadi, yang rutinitas, formalitas. Walaupun ibadah ya rutin, tiap minggu ada ibadah. Ya, biarpun hari Minggu itu hari besar, katakanlah hari besar nasional yang lain, katakanlah itu misalnya hari kemerdekaan Indonesia, wah ibadah tetap ada. Ya, maka nanti temanya tentang kemerdekaan, ya terkait dengan kemerdekaan. Nah itu formalitas rutinitas, tapi jangan terjebak pada itu. Sehingga semuanya seperti mekanik, seperti mesin yang bekerja tanpa lagi ada rasa, tanpa ada lagi penghayatan, apalagi pengertian yang benar. Apalagi pengabdian, boro-boro udah jalan otomatis. Habis ini habis nyanyi firman, habis itu pengakuan iman, ya lagu, lalu ayat penuntun hidup baru, lalu dua berkat, apal kita, udah apal semua. Begini. Ya, hati-hati, ya kita jadi terjebak pada kebiasaan yang membuat esensi dari ibadah itu justru menjadi kabur. Paling celaka lagi kalau hilang, ya. Maka Tuhan tidak berkenan dengan hal-hal seperti ini. Bahkan Israel yang ritualnya, dengan kata lain yang syariatnya begitu ketat, baca kitab Imamat, itu speknya dikasih tahu semua. Tata caranya, sampai apa yang dipersembahkan, siapa yang mempersembahkan, nggak boleh sembarangan. Nah itu terus dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi ketika mereka hatinya jauh daripada Tuhan,
mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ketika ibadah dilakukan dengan tata cara seperti yang diperintahkan oleh Tuhan pun, Tuhan suka enggak? Enggak. Ya, itu bedanya Tuhan sama kita. Kalau kita semua sesuai SOP udah cocok, bagus. Karena kita tidak bisa melihat kepada dasar hati sanubari seseorang. Senyum bisa sama, tapi hati bisa beda. Ya, orang bijak bilang, dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Bahkan Tuhan berkali-kali mengkritik bangsa Israel, bangsa yang dipilihnya sendiri. Yesaya mencatat, untuk apa itu semua korbanmu kepadaku? Jemu aku melihat perasaanmu. Kalau anak sekarang bilang, malas gue ngelihatnya. Ya, nggak tertarik. Bahkan Amos lagi lebih keras lagi berkata. Amos 5, 21, 24 mengatakan, aku benci. Loh, kok Tuhan membenci? Bukannya nggak boleh membenci. Ya, kalau Tuhan beda dengan kita. Kalau kita benci sesama dosa. Tapi kalau Tuhan benci bukan kepada pribadi personal. Tetapi kepada dosa dan kesalahan mereka. Tuhan bilang, aku benci. Aku muak. Anak muda bilang, enak gue. Ya, terhadap perayaanmu. Aku tidak senang dengan pertemuan rayamu. Kalau sekarang kita bilang, aku muak melihat ibadahmu. Ya, ngeri banget ya. Ngeri banget. Ini bisa-bisa umat, kalau kami semua meninggalkan Tuhan, ayo Tuhan jemaatnya siapa? Nah, Tuhan gak bisa digitukan. Ya. Ada banyak orang yang akan dipanggil oleh Tuhan kalau dia mau. Dan kalau seluruh dunia pun, ini hanya berandai-andai. Kalaupun seluruh dunia tidak mau percaya lagi kepada Tuhan, Tuhan mah gak rugi. Ya. Kita yang rugi, saudara dan saya yang rugi. Gereja-gereja semua yang rugi. Ya. Karena percayalah, walaupun kita belum ada yang pergi ke sana, surga pasti jauh lebih enak daripada neraka. Pasti. Tetapi kita mau ke surga bukan supaya enak. Tapi karena kita harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Maka kalau kita mau masuk surga supaya enak di sono, gak usah bayar kos lagi. Gak bakalan ketipu sama partner bisnis. Gak bakalan dihianati lagi. Ya, gak akan diselingkuhi lagi misalnya. Nggak akan sakit lagi di sana, sehat terus, ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi. Ya, karaoke versi sorga. Maka itu pun motivasi yang kurang mulia untuk masuk ke sorga. Maka ketika ibadah tanpa hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, menjadikan ibadah sia-sia. Berikutnya, syukur sejati. Tadi tulus dan syukur kepada Tuhan. Syukur sejati bukan produk manusia. Rasa syukur sejati itu datang dari kasih Tuhan. Hanya orang yang sudah menikmati, dipuaskan oleh kasih Tuhan, maka dia bisa mengasihi dengan kasih yang sejati. Karena kita udah tercemar dosa. Ya, memang kita sekarang udah diberikan kuasa untuk menolak dosa. Tetapi kita tidak mungkin punya kasih sejati. Kalau bukan karena kasih Tuhan yang sudah memenuhi kita, memuaskan kita, fill, refill, and overflow. Maka kasih itu akan mengalir dengan natural. Datangnya dari mana? Dari Tuhan. Karena itu di Tesalonika dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan cuma ketika senang, bukan cuma ketika sukses, bukan cuma ketika kita punya segala hal yang kita impikan sejak kita muda. Bukan itu, bahkan di dalam kesusahan, di dalam kebangkrutan, di dalam kesedihan, di dalam pengkhianatan, di dalam kemiskinan sekalipun, kita tetap akan bersuka cita. Orang yang bersuka cita bukannya cengengesan 24 jam, bukan. Ya, karena cengengesan itu juga ada yang bukan murni, ada bagian dari SOP. Ya, contoh, jadi Asher Greeter, ya nggak boleh muka nantangin kayak debt collector misalnya, nggak boleh. Harus senyum. Walaupun mungkin tadi di rumah lagi berbalas pantun dengan pasangan misalnya. Ya, tapi SOP harus senyum kalau Asher Greeter. Nah, tentu nggak mudah, tapi memang harus itu. Tapi itu adalah SOP, bukan asli. Nah, karena itu kita diminta Tuhan untuk apa? Latihlah dirimu mengucap syukur
dalam segala hal. Dan biarlah firman Kristus memenuhi hati kita. Ya, di Kolose dikatakan hendaklah perkataan Kristus diam atau tinggal dengan segala kekayaannya di dalam kamu. Berikutnya, hidup yang memuliakan Tuhan. Ya, di Roma 12 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Bagian dari ibadah adalah memberikan persembahan. Tetapi persembahan bukan sekadar uang, atau kalau zaman dulu korban hewan-hewan. Ya. Tetapi Tuhan lebih menajamkannya lagi, lebih kepada esensinya lagi yang paling dalam. Ya. Bahwa memberi bukan soal nilainya, tapi ketulusan, kesungguhan, kesadaran penuh. Bahkan Tuhan minta bukan cuma uang kita, Tuhan minta hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan berarti semua harus jadi pendeta, bukan. Semua harus jadi majelis, ya enggak juga, ntar jemaatnya siapa. Ya, masa gereja isinya pendeta sama penatua semua, kan enggak mungkin. Ya, lucu juga, seperti satu negara semua isinya adalah presiden dan menteri, enggak ada rakyatnya. Ya lucu juga, itu tidak eligible disebut dengan sebuah negara. Gereja juga gitu, harus ada yang jemaat, harus ada yang penatua, harus ada yang hamba Tuhan. Ya bahkan bisa berganti, penatua di gereja kita ada periodenya. Setelah itu dia memberikan kesempatan bagi yang lain untuk ikut menjadi bagian dari penata layan di gereja. Karena itu gereja kita mempunyai moto semua melayani semua. Nah, semua melayani semua. Kalau kita belum masuk dalam bagian yang melayani, nah perlu kita pertimbangkan, perlu kita pikirkan, renungkan. Bagian apa yang kita bisa ikut melayani. Ya enggak mesti harus khotbah, enggak mesti harus main musik, enggak mesti harus WL, menurut apa yang kita bisa dan menurut panggilan Tuhan secara spesifik kepada diri kita masing-masing. Berikutnya, ibadah dan kehidupan harus selaras. Nah, ini dia. Ya, ini dia yang banyak sekali menjadi faktor utama menurut saya, ya. Menurut saya, kalau nggak setuju nanti selesai ibadah kita diskusi, boleh. Karena apa? Banyak orang Kristen yang ajaran dengan perbuatannya beda. Ya, udah seringkali pengkhotbah saya pun udah berkali-kali mengatakan, ada tokoh besar di India yang dia mengunjungi satu buah gereja di Inggris, karena India jajahan Inggris. Gak boleh masuk, karena dia pakai baju nasional India. Dan dia bukan berkulit putih. Gak boleh masuk. Ya, beda banget kan dengan Yesus Kristus kan. Maka dia katakan, saya sangat mengagumi Yesus Kristus. Ajarannya begitu agung, dia adalah salah satu penggemar terberat khotbah di bukit. Ya, luar biasa, berbahagialah orang yang membawa damai. Dia akan disebut anak-anak Allah. Jika ditampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Jika engkau diminta berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Jika diminta bajumu, berikan juga jubahmu. Memberi, melakukan lebih daripada ekspektasi. Wah, itu juara etika Kristen. Tapi orang Kristen, ya kita bisa refleksi diri masing-masing. Ada banyak orang tersandung, ya dia mulai percaya Yesus, tetapi ketika dia masuk dalam satu komunitas Kristiani, ada yang masuk dalam satu gereja, kecewa. Ya, kecewa, karena rupanya gereja bukan kumpulan orang yang sudah siap ke surga. Gereja seringkali adalah merupakan bengkel rohani, di mana orang akan saling bergesekan. Supaya apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Di gereja kita bersama-sama saling membangun, bukan udah sempurna, enggak ada orang sempurna. Pendeta pun tidak sempurna. Semua ada proses yang harus dijalani. Di Yakobus 1 ayat 26 dan 27 ini berbicara tentang ibadah. Yakobus mengkritik dengan begitu keras, dikatakan begini, jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya,
termasuk tidak bisa menahan emosinya. Ada orang yang suka meledak menggunakan kata-kata yang paling menyakitkan hati, atau ada orang yang suka menghina-hina orang lain. Ya, kata-katanya tidak menjadi berkat, kata-katanya tidak membangun, bahkan ada orang bilang character assassination, begitu menyakitkan, begitu memilukan. Nah, ini dikritik oleh Yakobus. Dia menipu dirinya sendiri. Ya. Tuhan Yesus juga mengutip kata-kata dalam Perjanjian Lama. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Ya, karena yang nggak mungkin kalau kita beribadah lalu kita memaki-maki Tuhan, nggak mungkin. Karena ibadah udah ada, lagunya udah dipilih, kita nggak bisa ngarang sendiri. Ya, teksnya, syairnya, nadanya semuanya kita ngikutin yang udah ada. Doa Bapa kami kita nggak bisa ngarang sendiri. Bapa kami yang di surga, gimana sih kok saya udah 3 tahun ini susah banget cari proyek misalnya. Nggak bisa, udah itu ditentukan doanya. Ya, maka biasa di gereja orang akan mengikuti, mengatakan, menyanyikan semua yang baik. Karena udah diatur semuanya, sudah diplot. Tetapi ketika sebenarnya di hatinya tidak demikian, tetapi dia mengucapkan yang baik-baik, yang bagus-bagus, sebenarnya itu sedang menghakimi hatinya. Ya, sekali lagi, Tuhan tidak bisa ditipu. Ya, Tuhan tidak bisa dibohong-bohongi dengan rangkaian kata-kata yang indah, janji-janji yang manis, bisa kita bilang. Ku mau cinta Yesus selamanya. Lalu Yesus bilang, so sweet gitu. Kalau kita sebenarnya tidak mencintai Yesus, apalagi kita maunya Yesus kita atur-atur, Yesus harus memenuhi semua mimpi saya. Waduh, ketika kita bilang, ku mau cinta Yesus selamanya, diketawain sama Tuhan, syukur-syukur diketawain. Tuhan bilang, aku muak mendengar pujian. Ngeri banget ya, ngeri banget. Nah, makanya hari ini adalah hari yang sangat baik bagi kita untuk apa? Mengintrospeksi diri sendiri. Karena ibadah dan kehidupan itu selaras. Kata ibadah itu ABD, ya, avoda. Itu juga nanti dari kata itu juga kata bekerja, memelihara. Artinya apa? Ya, teologi reform juga melihat bahwa ibadah itu bukan cuma yang kebaktian sekarang ini, udah selesai ibadahnya. Yaitu ibadah ritual keagamaan. Tetapi sebenarnya seluruh kehidupan kita, dari hari Minggu sampai hari Minggu lagi kembali, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu semua adalah ibadah kepada Tuhan. Pekerjaan kita, bisnis kita, studi kita, itu adalah ibadah kepada Tuhan. Karena itu nggak salah di Kolose dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jangan diartikan seperti untuk Tuhan, pura-pura untuk Tuhan, bukan. Maksudnya kita ke Tuhan pasti sungguh-sungguh. Begitu juga lah kita melakukan kepada manusia, kepada sesama, kepada pasangan, kepada anak-anak kita. Bahkan kita bertanggung jawab untuk memperhatikan mereka yang lemah. Dikatakan juga bahwa ibadah yang sejati dan berkenan kepada Allah adalah mengunjungi anak-anak yatim, janda-janda, tentu janda-janda yang tua dan tidak kaya, ya banyak janda yang kaya raya, ya. Jadi banyak juga janda muda yang mungkin bisa menikah lagi nanti dapat pasangan, ya. Nah, bukan itu maksudnya. Tapi ibadah sejati juga harus terlihat dari kehidupan sehari-hari. Enggak mungkin dia kelihatan baik, dia baik di gereja, dia suka mendukung pekerjaan Tuhan, tapi sama orang tua dia enggak peduli. Ya, bodo amat, saya ada budget nih, tapi budget saya untuk memberikan perpuluhan. Budget saya untuk mendukung pekerjaan sosial. Sorry, untuk orang tua belum masuk budget. Budget tahunan saya udah close, gak bisa lagi. I'm sorry banget. Anyway, kenapa papa mama dulu waktu muda gak ngumpulin duit? Saya aja sekarang ngumpulin duit. Tabungan pensiun, ya, supaya gak menyusahkan anak. Masa papa mama nyusahin saya? Waduh, kalau kita begitu, bertobat. Ya, bisa cilaka kita. Karena Tuhan bilang hormatilah orang tuamu. Bukan kalau orang tuamu baik, kalau orang tuamu sehat, kalau orang tuamu kaya, kalau orang tuamu mewariskan hartanya
99% dan cuma 1% buat dia. Enggak begitu. Ya, enggak ada syarat dan ketentuan berlaku. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di bumi. Ya, di bagian lain dibilang supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maka kita perlakukan orang-orang dengan baik, dengan hormat, dengan respek. Apalagi kalau itu orang tua kita. Ya, harus diupayakan. Ya, apalagi kalau orang tua ke anak, oh itu udah wajib. Ya, udah wajib. Berikutnya, syukur tidak tergantung keadaan. Ya, di Filipi dikatakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Orang yang pandai bersyukur, dia sudah mendapatkan kekuatan tambahan 50%. Ya. Kalau orang ini pengalaman. Kalau kita mulai dengan mengeluh, kita udah ngedrop 50%. Tapi kalau kita mulai dengan bersyukur dengan apa yang ada. Jangan mengeluh dengan apa yang tidak ada. Bersyukur dengan pencapaian kita saat ini walaupun mungkin gak tinggi-tinggi amat. Jangan mengeluh dengan apa yang gak bisa kita capai. Kok dia sih yang dapat bukan saya? Ya. Misalnya ada orang yang ditaksir beberapa pria atau ditaksir beberapa wanita. Lalu kita dalam tanda kutip kalah saingan. Walaupun udah habis-habisan pendekatan. Ya gak apa-apa. Ya, memang yang jadian cuma satu, masa kita jadi yang keempat kan nggak mungkin. Ya, makanya kalau orang yang dapat, ya kita harus bersyukur. Berarti Tuhan melihat bukan dia jodoh saya, ya, bukan dia jodoh saya. Nanti ada yang lain karena Tuhan nggak kasih tahu jodoh kita siapa, atau pekerjaan kita, atau bisnis kita mau bidang apa. Ya, kita nggak tahu persis. Tapi ketika kita memilih untuk bersyukur untuk keberadaan kita sekarang, maka itu sudah setengah dari perjuangan berikutnya. Dengan bersyukur kita akan bersemangat, dengan bersyukur kita akan terus melanjutkan kehidupan kita. Nah, di dalam ibadah juga harus dengan rasa syukur, disertai dengan rasa syukur. Kalau enggak, ya Tuhan juga enggak berkenan. Berikutnya, sebagai perenungan kita dan penerapannya, kita pertanyakan kepada diri kita. Apakah ibadah yang kita lakukan selama ini sudah tulus, sudah penuh dengan syukur? Atau kita beribadah tadi seperti di pendahuluan ya, oh nanti di WA sama koordinator ibadah, apa kabar? Wah nanti dikunjungi sama tim diakonia, nanti ditelepon hamba Tuhan, nggak enak, ya jadi datang karena nggak enak. Sungguh nggak enak kalau datang karena nggak enak. Ya, tapi kalau kita datang karena kita tahu Tuhan begitu baik, maka saya mau datang ke rumah Tuhan dengan ucapan syukur, dengan tulus, dengan murni. Wah Tuhan juga senang. Ya, Tuhan juga senang. Hindari formalitas dan motivasi yang salah. Ya, termasuk pengertian yang salah. Memang jangan terjebak formalitas. Tapi kalau nggak ada keformalan, tidak ada tata ibadah, tidak ada tata layanan, susah juga. Ya, jangan formal-formal kita. Udah mulainya dengan doa penutup aja. Ya nggak bisa lah. Ya, mulainya harus dengan pembukaan, doa pembukaan. Begitu, nggak mungkin khotbah dulu deh. Hari ini variasi kita, khotbah di depan. Ya, habis khotbah baru doa penutup, habis doa penutup baru doa pembukaan. Yang nggak mungkin. Tetap ada tatanya, harus teratur. Tetapi ada hal-hal yang bisa difleksibelkan, ya, nggak kaku-kaku amat. Bisa, ada hal-hal yang bisa diubah, ya. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa diubah. Satu kali saya pernah ikut persekutuan hamba Tuhan, ya, diundang. Lalu kita untuk membangun mesbah doa di kota kita. Wah saya senang, bagus nih, ayo datang. Lalu setelah ibadah semua, lalu majulah satu hamba Tuhan. Ya, padahal ini persekutuan interdenominasi. Lalu dikatakan oleh hamba Tuhan itu, saya baru balik dari pusat, saya bingung, kok ada pusatnya ya persekutuannya. Lalu dibilang, kita ini adalah acara mesbah doa kota. Wah,
Maka Tuhan itu berkenan kepada penyembahan kita. Lalu dikutip seperti biasa, harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin, amin. Benar, benar itu benar. Ya. Maka ibadah kita praise and worship 1 jam. Khotbah 15 menit katanya. Lalu nyanyi yang enggak lama juga, 15 menit. Yang penting itu praise and worship karena Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar katanya. Lalu ditanya, ada masukan? Ya, karena itu persekutuan interdenominasi. Ditanya pula, langsung saya berdiri. Saya bilang gitu. Saya enggak sebut saya dari mana, tapi dia tahu saya dari mana. Ya, saya bilang, Pak, ini interdenominasi. Ya, interdenominasi. Kita ini bukan satu denominasi, beda-beda. Yang Bapak bilang tadi, saya kurang setuju. Kita beda pemahaman, saya bilang. Tuhan suka orang menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan berarti kita praise and worship. Saya tepuk tangan juga, saya bilang gitu. Tetapi kalau pengajaran khotbah 15 menit, praise and worship yang disuruh lama-lama, itu keliru. Di mana ayatnya? Dia kasih ayatnya. Ini waktu Rasul di penjara, mereka memuji Tuhan, maka penjaranya itu terbelah. Ya. Yang banyak juga yang terjadi mujizat tanpa pakai praise and worship, saya bilang. Dan di penjara dia minjem gitar dari mana? Enggak ada. Mungkin dia nyanyinya dalam hati, saya bilang. Tapi Tuhan Yesus selalu mengajar ke kota-kota, ke desa-desa, mengajar muridnya. Tiap kali Yesus melakukan mujizat, dia mengajar, bukan tukang nyembuhin orang. Ada message yang penting, jauh lebih penting daripada mujizat. Mujizat itu tanda bahwa Yesus mengajar dengan kuasa. Tuhan Yesus enggak bilang, kita harus nyanyi 1 jam supaya kuasa Tuhan bekerja. Enggak. Tapi saya setuju, memuji Tuhan harus sungguh-sungguh. Saya setuju. Ya. Gara-gara saya ngomong gitu akhirnya dibatalkan untuk selama saya masih di Kalimantan. Ya. Selama persekutuan itu enggak berlaku itu, harus praise and worship-nya lama, khotbahnya harus singkat. Ya. Enggak berlaku. Saya enggak tahu sekarang. Saya udah enggak nanya-nanya lagi. Tetapi ada saatnya kita harus menyatakan pendapat. Ketika memang itu harus, ketika enggak ya kita mah santai aja. Ya. Saya pernah lagi dalam ibadah 1 kali, waktu itu saya masih mahasiswa, belum lulus. Pendeta bilang, barang siapa tidak mengakui bahwa anggur ini adalah sungguh-sungguh darah Kristus, dan roti ini adalah sungguh-sungguh tubuh Kristus, tidak layak ikut perjamuan kudus. Saya keluar. Ya, rupanya mungkin dia risih. Kenapa tuh ada anak muda keluar? Dipanggil saya. Kenapa kamu keluar? Ya karena saya tidak layak Pak ikut perjamuan kudus. Loh, kamu bikin dosa apa? Ya bukan soal dosanya Pak, kita beda pemahaman, saya bilang. Saya tidak mau jadi batu sandungan, Bapak pimpin, saya nggak mungkin interupsi, saya bilang. Tapi saya punya pegangan yang bagi saya ini prinsip. Loh, ini ayatnya. Tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ini Yesus yang ngomong, katanya. Saya bilang, Bapak baca sampai bawah Pak. Dibilang, jadikanlah ini sebagai peringatan akan aku. Kalau ini darah Kristus, Bapak belanjanya di mana? Kok ada distributor darah Kristus? Saya bilang, kalau ini tubuh Kristus, justru karena itu dulu kalau perjamuan kudus karena pemahaman yang Bapak punya, tumpah itu bisa disuruh dijilat itu. Karena itu darah Kristus. Ya. Tapi saya bukan jemaat, saya bukan hamba Tuhan di sini. Cuma saya beribadah. Jadi saya hormati, tapi kita beda. Gitu. Enggak apa-apa, besok-besok saya masih datang ibadah ke situ. Ya, asal jangan perjamuan kudus saja. Ya, kalau perjamuan kudus, ya lebih baik enggak usah datang daripada dia takut nanti saya dianggap mengacau balaukan ajaran gerejanya. Ya enggak apa-apa. Ya, maka hati-hati dengan motivasi yang salah. Hati-hati dengan pengajaran, harus kita uji. Apakah itu sudah benar atau kita pikir itu benar. Nah, tentu kita harus mempersembahkan hidup dalam kasih dan ketaatan. Ya, jadi kita harus menyatakan ibadah kita dalam tindakan kasih. Ya. Orang yang punya kasih
dia akan beribadah. Tetapi orang yang pergi beribadah belum tentu punya kasih, karena tadi banyak motivasinya. Mari kita melayani Tuhan, melayani sesama seperti kita melayani Tuhan. Ya. Karena bagaimana mungkin orang mengasihi Tuhan kalau dia tidak mengasihi sesamanya. Karena Tuhan gak bisa dilihat, sesama yang kelihatan. Makanya tandanya adalah mengasihi sesama. Baru dia mengasihi Tuhan. Ya. Kemudian syukur dinyatakan lewat perbuatan. Satu lagi cerita saya pribadi. Saya pernah dalam satu periode tertentu, dulu saya SMA suka menyanyi walaupun nggak pernah juara lomba nyanyi, ya. Menangnya kalau vokal grup, kalau solo auto kalah. Ya. Jadi saya direkrut oleh pelatih vokal grup, dianggap saya cepat nangkap, enak diajak bolos juga mau kalau nyanyi, ya. Jadi saya bilang sama mama, kalau rapot saya merah saya berhenti nyanyi. Tapi kalau nggak ada merah, saya nyanyi terus, izinkan saya. Iya, nggak ada merah. Ya. Jadi nyanyi, itu membentuk mental saya menjadi performer. Apa artinya? Nggak ikut ibadah. Masuk ibadah kalau apa? Kalau pas udah mau nyanyi, ya datang, set, jeng. Wih keren tadi nyanyinya keren, wih mantap. Wih rekam. Selesai nyanyi, keluar lagi, merokok. Karena apa? Mentalnya performer, ngartis kalau kata anak sekarang. Ya. Makanya hati-hati, pengisi ibadah, pemain musik, worship leader, singer, itu sedang melayani juga sedang ibadah. Maka akan menjadi salah, akan menjadi kurang mulia kalau kita selesai perform lalu santai. Ya. Lalu santai. Apalagi punya kesibukan sendiri, punya kegiatan lain. Kayak saya dulu. Sama satu lagi, ini bandelnya saya bongkar di sini. Ya, tapi jangan diikuti. Saya paling malas kalau doa syafaat. Ya. Apalagi saya dari gereja yang doanya panjang, tapi kita tahu hidup orang yang berdoa itu enggak benar. Ya. Dia bisa bilang, anak muda, tubuhmu bait Allah, jangan merokok. Padahal dia perokok, tadi juga yang ngerokok sama-sama. Ya lucu-lucu nih orang Kristen. Ya, makanya kita harus menguji diri kita. Ketika ibadah baik pelayan maupun jemaat yang dilayani harus sama-sama ikut ibadah. Sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama berdoa. Ya. Dulu di gereja yang saya ikut, doa syafaat itu udah tahu saya. Sebatang sampurna mild. Ya. Kalau udah mau habis itu rokok, berarti udah mau selesai doa syafaat. Sampai dianalisa segitu bandelnya. Ya. Tentu karena ada komunitas yang sama bandelnya dengan saya. Ya. Tapi syukur saya masuk STT, ya ditangkap Tuhan, meninggalkan kehidupan yang seperti itu. Sekarang saya belajar, di gereja ikut paduan suara, kadang-kadang vokal grup, ikut dari awal sampai akhir. Ya. Mendengarkan firman Tuhan, bukan sibuk sendiri. Ya. Maka kiranya ini menjadi perenungan bagi kita memeriksa diri kita, apalah arti ibadah kita. Semoga Tuhan melalui perubahan kita yang ditolong oleh Tuhan juga, biarlah ibadah kita mulai saat ini ke depannya berkenan kepada Tuhan. Dengan hati yang tulus, dengan ucapan syukur yang sejati kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan meneguhkan dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa.